Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan kita tetap dalam keadaan baik, kawan-kawan semuanya, mengingat kondisi akhir-akhir ini di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jawa Timur memang grafik secara peningkatan pasien COVID masih cukup tinggi, sementara status pembatasan atau yang lebih dikenal dengan istilah PSBB mulai dicabut. Harapan saya pribadi, kawan-kawan semuanya jangan longgar gitu ya untuk tetap menerapkan beberapa protokol kesehatan terhadap diri kita. Karena sesungguhnya yang dinamakan dengan new normal adalah bagaimana usaha dari diri kita untuk bertahan hidup dengan kondisi situasi yang memaksa untuk harus berubah. Sering mencuci tangan, menjaga kesehatan gitu ya. Kalau kita masuk ke tempat-tempat perbelanjaan, ada penyemprotan sterilisasi diri kita dan seterusnya, itu silahkan disesuaikan sendiri. Kemudian melanjutkan pertemuan berikutnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi persaingan. Strategi persaingan menjadi hal yang menarik, apalagi dengan kondisi saat ini ya, banyak sekali bisnis yang mulai terpuruk, jatuh gitu. Ada sih beberapa bisnis yang bisa berkembang, tapi tidak banyak. Lantas bagaimana caranya agar bisnis itu bisa tetap kuat, bisnis memiliki fondasi yang baik. Saya akan coba share materi. Oke. Nah, strategi persaingan menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Persaingan tidak hanya sebatas bagaimana caranya kita bisa mengalahkan kompetitor sebenarnya, tapi persaingan ini akan merangsang, merespon bisnis atau cara pemasaran yang kita lakukan agar semakin menarik, agar bisnis yang kita kelola dapat selalu bertahan, dan agar bisnis atau cara pemasaran yang kita lakukan itu selalu bertumbuh. Karena ketika bertumbuh sejatinya pelanggan pun juga akan mengikuti pertumbuhan tersebut, pelanggan juga akan semakin banyak. Nah, di dalam dunia pemasaran dan juga bisnis ya, itu ada yang dinamakan dengan filosofi produk dan penjualan, atau yang bisa disebut sebagai product and selling philosophy. Kalau kita hanya memiliki product and selling philosophy saja, ini tidak cukup. Karena product and selling philosophy ini harus selalu diarahkan menuju filosofi pelanggan dan pemasaran atau customer and marketing philosophy. Ketika produk itu sudah memiliki filosofi, maka harus diarahkan kepada filosofi yang dimiliki oleh customer atau tata cara melakukan proses pemasarannya. Contoh konkretnya seperti ini kawan-kawan, seperti yang bisa disaksikan gitu ya. Ada Starbucks, logo Starbucks kopi yang cukup cukup fenomenal menurut saya, karena ketika berbicara rasa ya, kopi-kopi yang lainnya memiliki rasa seperti Starbucks itu banyak. Namun ketika kita pelajari lebih lanjut, teknik-teknik menjual Starbucks itu luar biasa, sehingga Starbucks mampu menaikkan berkali-kali lipat harga kopi pada umumnya. Aneh sih sebetulnya, kopinya produknya itu sama, produknya biasa. Produk ya, bukan biasa saja ya. Setidaknya banyaklah produk itu yang setingkat dengan Starbucks. Tapi tidak banyak produk itu yang bisa menjual harga setingkat dengan yang Starbucks jual. Paling hanya ada beberapa ya di Indonesia, katakanlah Excelso dan seterusnya. Nah, kembali lagi kepada Starbucks. Starbucks ini Starbucks ini sudah memulai jualan kopi sejak tahun 70-an. Memang cukup lama kalau dari sisi usia. Kemudian kita akan berbicara mengenai logo kemasan gitu ya. Karena ketika berbicara logo, brand, kemasan itu tidak akan lepas dari dunia pemasaran.
Nah, ini tahun 70-an menggunakan basic warna coklat dengan logo yang tidak begitu jelas gitu ya. Kemudian di tahun 1987 Starbucks ini mencoba untuk membuat logonya lebih hidup. Filosofi lebih diperkuat di sini dengan menggunakan identik warna mayoritas hijau gitu ya. Logonya coba kalau kawan-kawan bandingkan logo pertama dengan logo kedua itu kan sudah jelas perbedaannya. Logo kedua lebih terasa hidup, lebih terasa dinamis, lebih terasa elegan dan seterusnya kawan-kawan gitu ya. Kemudian logo kedua ini sebetulnya tidak begitu lama digunakan gitu ya, karena banyak kontroversi sebetulnya ketika logo kedua ini digunakan, sehingga muncul logo ketiga. Logo ketiga Starbucks ini hampir tidak ada bedanya dengan logo kedua, hanya saja duyung yang tadinya di tengah ini kecil itu diperbesar, sehingga yang nampak hanya bagian muka saja kawan-kawan. Kemudian ini lumayan cukup lama gitu ya logo Starbucks menggunakan logo ini gitu dan hingga dikenal oleh masyarakat luas yang menggunakan logo ini sebetulnya Starbucks. Kemudian eh, nampaknya hampir setiap orang khususnya di perkotaan gitu ya ketika melihat logo seperti ini sudah ngerti sih kalau ini adalah logo Starbucks gitu ya. Artinya di logo ketiga ini masih ada tulisan Starbucks Coffee gitu. Padahal ketika tulisan dihilangkan, orang-orang ini juga udah ngerti kawan-kawan. Karena pada tahapan level ketiga ini, customer itu sudah memiliki filosofi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produk. Filosofi produknya Starbucks ini sudah masuk ke filosofi customer. Sehingga di logo Starbucks yang kita kenal saat ini, mulai tahun 2011 digunakan, itu sudah tidak perlu pakai tulisan lagi. Setiap orang sudah tahu. Inilah yang dinamakan, kalau kalian bisa baca tulisan yang ada di bawah ini, itulah yang dinamakan product and selling philosophy, itu bergerak ke arah customer and marketing philosophy. Ketika pergerakannya sudah menyatu seperti ini, untuk berjualan itu akan sangat enak. Katakanlah ya, ini kan dulu namanya Starbucks Coffee gitu, itu sangat identik dengan kopi. Kemudian Starbucks muncul gitu, sekarang Starbucks jualan makanan, Starbucks jualan tumbler katakanlah, dan itu dijual tidak dengan harga murah. Dan lagi-lagi setiap produk yang dikeluarkan oleh Starbucks ya bisa terjual dengan baik di pasaran dan sangat sangat mudah diterima oleh konsumennya. Saya teruskan ke brand berikutnya. Jadi kita ngomongin Starbucks. Starbucks itu brand yang ada di dunia memang ya, seluruh dunia itu ada Starbucks. Yang ada di slide ini adalah Brodo kawan-kawan. Brodo ini adalah produk UKM sebetulnya, UMKM, usaha kecil yang dikelola oleh anak-anak muda. Artinya dari sisi pendanaan itu sebetulnya nggak banyak gitu ya. Tapi Brodo ini bisa menciptakan sebuah tren baru di mana sepatu, Brodo jualan sepatu, di mana sepatu itu tidak harus dikeluarkan oleh brand-brand besar. Brand-brand kecil pun bisa gitu ya. Nanti kawan-kawan saya minta untuk lihat video teaser atau apapun tentang Brodo di YouTube, itu pasti kalian akan menemukan sendiri. Akan banyak sekali di sana. Sepatu-sepatu yang dijual seperti ini kawan-kawan. Sepatunya itu masih tetap dengan nuansa cowok ya. Dia jual sepatu untuk cowok. Jual sepatu yang maskulinnya dapat, maconya dapat, elegannya dapat gitu kan. Dan ya kalau cowok apalagi sih yang dikejar ya ketika dia menggunakan fashion kan itu paling maconya, elegannya gitu. Nggak mungkin bukan nggak mungkin, mayoritas cowok pasti tidak akan memilih sepatu dengan mayoritas warna atau dominan warna pink, apalagi ada gambar bunga, apalagi ada motif-motif cewek dan seperti itu nggak mungkin. Yang dipilih akan seperti ini. Dan Brodo menurut saya berhasil untuk merubah filosofi produk kepada customer filosofi. Sepatu khusus cowok gitu. Cowok ini kan banyak, mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kan cowok ya.
Tapi lagi-lagi, Brodo tidak meninggalkan filosofi produknya. Kalau coba kalian amati ya, misalkan sepatu-sepatu ini, itu kan maconya masih tetap dapat gitu ya. Walaupun ini adalah sepatu-sepatu anak-anak sebetulnya. Dimana anak-anak kalau dibilang maco sih ya enggak cool gitu loh. Keren, kelihatan kerennya itu dapat semuanya. Padahal digunakan oleh anak-anak. Artinya Brodo tidak merubah filosofi produknya sendiri. Filosofi produknya tetap, kemudian Brodo mengusahakan agar setiap segmen customer-nya itu bisa dipengaruhi ya, atau bisa terpengaruh terhadap filosofi produknya. Sehingga filosofi customer-nya juga akan menjadi satu. Misalkan ada sebuah keluarga gitu pengen sepatu yang keren, kece, maco, elegan gitu kan. Baik digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya ya belinya Brodo. Oke. Kemudian yang berikutnya mengenai pemasaran relasional dengan pelanggan. Pemasaran relasional dengan pelanggan merupakan proses pembentukan, mempertahankan, meningkatkan relasi yang kuat, yang penuh nilai dengan para pelanggan dan para pemegang saham. Seperti yang saya sampaikan di judul tadi, pemasaran akan percuma kalau dia itu tidak tumbuh. Misalkan saat ini dia punya pelanggan itu 10, kemudian tahun depan kok pelanggannya masih 10, artinya dia tidak tumbuh sama sekali. Dan proses relasional dengan pelanggan itu tidak terbangun dengan kuat di situ. Harus dirubah. Karena ketika bisnis tidak tumbuh, otomatis penjualan itu paling bagus itu hanya stagnan saja. Katakanlah tadi pelanggannya 10, satu pelanggan itu ngasih omset 1 miliar, ya omsetnya akan di 10 miliar. Nggak mungkin omsetnya akan 20 miliar. Padahal nggak semua pelanggan loh pasti akan beli di tempat kita, di bisnis kita. Gitu. Sementara kompetitor melakukan banyak hal yang mungkin lebih bagus, kawan-kawan. Artinya pelanggan memang harus dijaga gitu ya. Bahkan ketika tadi punya punya 10 pelanggan, ya gimana caranya 10 pelanggan itu nggak boleh berkurang jadi 9 pelanggan atau hanya 8 pelanggan barangkali. Artinya sebuah bisnis atau seorang pemasar harus tetap mempertahankan ke 10-10-nya kawan-kawan. Contohnya nih ya sudah saya tuliskan. Ada yang dinamakan dengan customer lifetime value. Jumlah pendapatan dari satu pelanggan tertentu dari waktu ke waktu yang bisa melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan. Artinya ketika perusahaan melakukan proses komunikasi bisnis, contoh mudahnya beriklan di TV gitu ya. Nominalnya kan sama iklan di TV gitu. Tapi bagaimana caranya agar jumlah pelanggan atau calon pelanggan yang melihat itu terus bertambah, terus tumbuh. Perusahaan harus terus memikirkan banyak cara gitu ya. Dan ketika teman-teman cermati, proses advertorial yang seperti ini terus berkembang gitu ya. Billboard di jalanan, dengan keadaan COVID tentunya orang yang lihat billboard di jalan itu pasti akan berkurang. Tapi mereka juga tidak kehabisan ide. Misalkan billboardnya dikasih kata-kata, ketika Anda masih bisa membaca tulisan di billboard ini, artinya nyawa Anda terancam. Gitu ya. Dan itu banyak sekali iklan yang semacam itu. Gojek melakukan, Pizza Hut melakukan, bahkan Pemkot Surabaya dengan bahasa lokal juga melakukan di beberapa titik dipasang billboard dengan nada-nada yang seperti itu. Bagaimana caranya agar pelanggan itu bisa tumbuh? Tidak ada cara lain kecuali menciptakan hubungan jangka panjang. Kualitas produk harus dijaga gitu. Kemudian relationship. Ketika bisnis kita seperti yang sudah saya sampaikan ya, mungkin di mata kuliah yang lalu atau di perkuliahan sebelumnya, B2B, business to business gitu. Ketika relasinya adalah business to business, itu biasanya antara satu bisnis ke bisnis yang lainnya itu tetap menjaga hubungannya, bahkan sampai hubungan personal. Katakanlah belum lama kita merayakan Lebaran. Suatu bisnis kadang-kadang ngirim parcel gitu ya. Kalau kalian tahu hampers, barangkali kenapa kok bisa booming dengan sangat cepat setiap kali Lebaran ya. Tidak, bukan itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah mereka ingin menjaga agar pasar yang telah dimiliki tetap dapat bertumbuh dengan baik, kawan-kawan. Unsur-unsur pembentuk relasi, saya skip ya.
Nah, ini dia, ada mbak-mbak JNE ya, pakai seragam JNE. Kenapa saya menampilkan slide ini? Di belakangnya masih ada banyak sekali orang gitu ya. Ada berapa tuh? Ada 3 orang, semuanya menggunakan headset gitu ya, terkoneksi dengan mikrofon. Ada telepon, ada komputer. Gambar yang kalian lihat saat ini adalah customer service JNE, kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa JNE ini adalah bisnis jasa. Ketika kita bermain di bisnis jasa, kita harus selalu menjaga layanan prima. Ketika ada kendala dari customer, perusahaan itu semaksimal mungkin harus bisa standby. JNE merupakan salah satu perusahaan yang sudah men-standby-kan customer care-nya selama 24 jam. Sewaktu-waktu kita memerlukan komplain, kita bisa kontak ke JNE. Terlebih lagi JNE ini kan memiliki salah satu layanan yang dinamakan dengan yakin esok sampai atau yes. Suatu kiriman barang yang digaransi oleh JNE, apabila kita mengirimkannya hari ini, besok itu pasti akan sampai. Kalau nggak sampai gimana? Kalau nggak sampai, JNE akan memberikan garansi, duitnya akan dibalikin kawan-kawan. Duit biaya yang sudah kita keluarkan untuk pelayanan jasa pengiriman ini akan dikembalikan 100% oleh JNE. Artinya JNE memang menggaransi bahwa produknya ini tidak akan meleset dari 1 hari. Tapi ya walau alam ya, mungkin ada kendala banyak hal lah. Kendala apapun itu yang menyebabkan pengirimannya jadi 2 hari katakanlah. Itu pasti JNE ketika kita mengkomplainkan atas kendala yang kita alami, pasti duit kita akan dibalikin 100% kawan-kawan. Itu dia alamnya JNE men-standby-kan customer service 24 jam. Dan ini adalah suatu hal yang dinamakan menjaga pelanggan gitu ya. Karena memang pelanggan harus dijaga. Kalau enggak ya lari ke tempat lain gitu. Apalagi dengan kondisi saat ini bisnis ekspedisi berkembang sangat pesat. Muncul kompetitor-kompetitor yang tidak kalah hebat daripada JNE gitu ya. Ada JNT, ada Ninja Express, ada macam-macam lah, ada banyak sekali. Kemudian yang berikutnya membangun hubungan dengan pelanggan yang langgeng. Nggak bisa kalau hubungan itu hanya dijaga untuk satu waktu saja, untuk waktu hari ini, untuk waktu bulan ini, itu nggak bisa kawan-kawan. Ketika kita melakukan proses pemasaran harus dilakukan terus-menerus gitu ya. Kemudian bagaimana caranya agar hubungan bisa berjalan terus-menerus atau berkesinambungan? Itu dengan cara menjaga beberapa hal seperti yang ada di screen. Basic relationship-nya harus dipenuhi terlebih dahulu. Sebetulnya keperluan-keperluan dasar customer ini apa sih? Gitu. Misalkan dia memang tadi JNE Yes ya, ternyata keperluan dasar customer-nya itu agar paketnya bisa cepat terkirim atau bisa terkirim dalam waktu 1 hari gitu. Itu dipenuhi dulu gitu kan. Setelah itu terpenuhi, pelanggan akan memiliki sebuah hubungan dengan bisnis atau dengan seorang pemasar sifatnya sebagai mitra gitu loh. Artinya ya saya perlu cepat, ketika saya perlu kirim barang cepat, besok harus sampai, saya akan selalu teringat bahwa yang harus saya datangi adalah kantor JNE. Setelah itu baru ada yang dinamakan dengan financial benefit. Tentunya ngapa sih saya perlu kirim barang cepat-cepat, katakanlah seperti itu ya. Ternyata saya memiliki bisnis, di mana bisnis ini memerlukan jasa pengiriman yang cepat gitu kan. Kemudian JNE juga kayak gitu. JNE mengerti bahwa customer-nya sebagian melakukan proses bisnis yang perlu jasa layanan pengiriman dalam waktu yang cepat gitu. Sehingga ketemulah menggunakan layanan JNE Yes. Ujung-ujungnya sih financial benefit. Kedua belah pihak pasti akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Ini saya skip. Kemudian nilai bagi pelanggan itu ujung-ujungnya sih larinya akan ke sini ya, customer deliver value. Artinya value-value yang diinginkan oleh customer itu harus terdeliver dengan baik gitu.
Unsur pembentuknya ada 2, eee, total customer value dibandingkan dengan total customer cost gitu. Semuanya selalu saling berhubungan agar menuju ke customer delivered value. Oke, oke, pesaing, langkah-langkah dalam menganalisis pesaing. Di bahasan yang lain saya sudah pernah membahas ya mengenai persaingan bisnis dan tidak terelakkan. Tidak ada satupun bisnis yang berdiri sendiri. Semua bisnis ketika tumbuh baik, pasti dia akan memiliki kompetitor. Kalau memang ada bisnis yang bisa tumbuh sendiri tanpa memiliki kompetitor, pasti bisnis-bisnis tersebut telah dikuasai oleh negara. Misalkan PLN nggak punya, di Indonesia nggak ada kompetitor yang bisa ngalahin PLN dalam dalam bidang jasa penyediaan listrik, itu nggak ada kawan-kawan. PDAM misalkan di satu kota atau kabupaten nggak akan ada yang bisa mengalahkan perusahaan air minum milik daerah, itu nggak akan ada. Ketika memang hal-hal strategi seperti itu pasti akan dikuasai oleh negara atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun apabila bisnis yang kita jalankan kayak tadi ya JNE, pasti akan muncul kok. JNE itu belum lama muncul ya, tapi dia setidaknya saat ini sudah bisa mengambil 30 sampai 40% ceruk pasar yang dimiliki oleh JNE. Memang si JNE itu masih jadi leader. Nomor satu jasa pengiriman di Indonesia masih dipegang oleh JNE. Tapi JNT itu sudah betul-betul mengikuti di bawahnya. Ketika JNE lengah sedikit saja, JNT pasti siap menggantikan di posisi leader. Karena JNT muncul dengan berbagai macam inovasinya juga. Gitu ya. Strategi pemasaran untuk bersaing. Nah, ada 2 tahapan sebetulnya bagaimana caranya agar kita bisa bersaing dengan bagus. Gitu. Yang pertama kita harus analisis terlebih dahulu. Kompetitor itu seperti apa sih? Kompetitor ini banyak hal ya, mulai dari pendanaan si kompetitor itu bagaimana sih? Siapa sih orang-orang di balik bisnis yang dijalankan oleh kompetitor? Kemudian setelah semuanya dianalisis, gitu, kita harus tahu kompetitif marketing strategik yang dilakukan oleh kompetitor. Katakanlah JNE sama JNT tadi ya. Katakanlah JNT ini ngerti bahwa banyak customernya JNE itu yang kesulitan untuk bisa langsung mengirimkan ke kantor. Akhirnya JNT ini jemput bola. Oke, setiap ada customer yang mau kirim barang, kami jemput. Dan itu masih dilakukan sampai hari ini, kawan. Kalau kalian perlu kirim barang, kalian nggak bisa keluar rumah, kalian panggil aja kurirnya. Lewat aplikasi dan sebagainya, itu bisa. Teknisnya seperti yang ada di screen. Ini saya skip. Oke. Kesimpulannya adalah bagaimanapun pola pemasaran atau pola bisnis yang kita lakukan, itu tetap harus menjaga yang namanya filosofi. Karena ketika filosofi sudah terbangun dengan baik, itu customer akan merasa nyaman. Ketika customer sudah merasa nyaman, terlebih lagi customer sudah merasa menyatu gitu ya dengan brand atau dengan bisnis yang kita lakukan, tentunya ketika kita akan menjual barang apapun itu sangat mudah, gampang gitu, dan banyak brand besar sudah melakukan ini kawan-kawan gitu ya. Kayak Starbucks, dari Starbucks itu kan jualan kopi gitu. Nggak mungkin kok Starbucks itu jualan nasi gitu. Tapi ketika Starbucks hanya mengandalkan penjualan kopi saja, ya nanti akan segitu-segitu aja uang yang bisa diperoleh oleh Starbucks. Hingga pada akhirnya Starbucks sekarang kalau kita main ke Starbucks, dia jualan kue, dia jualan makanan berat, dia bahkan sampai jualan ke tumbler gitu ya. Mahal loh harga tumbler yang dijual Starbucks. Dengan kualitas yang hampir sama, di luar mungkin kita bisa beli harga tumblernya Starbucks itu, bukan tumblernya Starbucks, tumbler dengan produk yang sama persis gitu ya, paling harga 100.000, tapi Starbucks bisa jual 200-300.000 gitu, dengan cara bundling, dengan cara dipaketkan dengan kopi yang dia jual. Artinya ketika filosofi sudah terbangun,
tidak ada hal yang sulit lagi bagi seorang pemasar atau seorang pebisnis untuk melakukan aktivitas pemasaran yang dia lakukan. Karena nanti di akhir proses ini akan membentuk sebuah hal yang dinamakan dengan loyalty loyalty customer. Ketika loyalitas customer sudah terbangun, mau melakukan apapun itu ya nggak ada masalah, pasti akan laku juga. Saya kira seperti itu, singkat kawan-kawan. Nanti untuk sesi tanya jawab bisa dilanjutkan di grup atau melalui email. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian nonton video ini kapan gitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.